Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Selawat serta salam mari kita junjungkan kita Nabi wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam ajarannya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi filsafat dalam metode pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan filsafat dalam metode pendidikan Islam? Di sini metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Adapun metode berasal dari dua kata, yaitu meta, yang artinya melalui, dan hodos, yang artinya jalan atau cara. Dan logi, yang berasal dari bahasa Grek, yaitu Yunani, yaitu logos, artinya akal atau ilmu. Maka, metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, metodologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan untuk pekerjaan mendidik. Selanjutnya, Hasan Langgulung menyatakan bahwa metodologi pengajaran ialah ilmu yang mempelajari segala hal yang akan membawa proses pengajaran bisa lebih efektif. Dengan kata lain, metodologi ini menjawab pertanyaan how, what, dan who. Yaitu pertanyaan bagaimana mempelajari suatu metode. Yang kedua, apa yang harus dipelajari ilmu. Yang ketiga, siapa yang mempelajari. Yang keempat, siapa yang mengajarkan. Baik, selanjutnya, metode pengajaran dalam pendidikan agama Islam mencakup pembinaan. Yang pertama, aspek psikomotor. Yang kedua, aspek efektif. Yang ketiga, aspek kognitif. Yang keempat, keterampilan atau skill. Namun, dalam bagian efektif inilah yang paling rumit dan sering dikeluhkan oleh para pendidik, khususnya materi agama, karena menyangkut pembinaan rasa aman dan rasa beragama. Selanjutnya, tujuan metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam. Ramayulis dalam bukunya Metodologi Pengajaran Agama Islam mencantumkan bahwa metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam bertujuan yang pertama, menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, keterampilan, dan sikapnya, terutama keterampilan berpikir ilmiah yang betul dan sikap dalam bentuk cinta ilmu. Suka menuntutnya dan membuka rahasianya dan merasa enak dan nikmat dalam mencarinya. Selanjutnya, yang kedua, membiasakan pelajar menghafal, memahami, berpikir sehat, memperhatikan dengan tepat, mengamati dengan tepat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu.
mempunyai pendapat yang berani, asli, dan bebas. Yang ketiga, menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku, sifat percaya mempercayai, dan hormat menghormati antara guru dan murid, dan hubungan baik antara keduanya. Dan juga meningkatkan semangat belajar dan menggalakkannya belajar dan bergerak. Yang keempat, memudahkan proses pengajaran ini bagi pelajar yang membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan dan menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian di sini ada dasar-dasar umum metode pengajaran. Yang pertama, dasar agama, yaitu prinsip-prinsip, asas-asas, dan fakta-fakta umum yang pada dasarnya diambil dari teks agama Islam dan syariat Islam. Dan juga dari para ulama-ulama salaf. Pendidik muslim mengambil banyak cara-cara, tujuan-tujuan, dan prinsip-prinsip pengajarannya dari kitab Allah dan sunnah nabinya, serta ulama-ulama salaf. Kemudian yang kedua, dasar biologis. Kewajiban guru untuk memelihara metode dan teknik pengajarannya dengan memperhatikan ciri-ciri dan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, serta tahap kematangan muridnya. Kemudian yang ketiga, dasar psikologis. Yang dimaksud dengan dasar psikologis ini adalah sejumlah kekuatan psikologis termasuk motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat-bakat, dan kecakapan akal atau intelektual. Kemudian yang keempat ada dasar sosial. Pendidik dan anak didik juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Metode pengajaran yang ia gunakan harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan tradisi-tradisinya yang baik dan dengan tujuan-tujuannya, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapannya, tahapan anggota-anggotanya, dan tuntunan kehidupan yang berhasil dalam masyarakat tersebut. Kemudian di sini selanjutnya ada prinsip-prinsip metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip pelaksanaan metodologi pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui motivasi, keperluan, dan minat didiknya. Yang kedua, mengetahui tujuan pendidik yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, mengetahui tahap kematangan, perkembangan, serta perubahan tingkah laku anak pendidik. Yang keempat, mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam anak pendidik. Berikutnya, yang kelima, memperhatikan kepahaman dan mengetahui hubungan-hubungan integrasi pengalaman dan kelanjutannya. Keaslian, pembaruan, dan kebebasan berpikir. Yang keenam, menjadikan suatu proses pendidikan sebagai pengalaman yang mengembirakan bagi anak pendidik. Yang ketujuh, menegakkan uswah hasanah. Baik, berikutnya di sini ada macam-macam metode pengajaran.
Metode mutual education adalah suatu metode mendidik secara kelompok seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya praktek sholat berjamaah. Yang kedua ada metode pendidikan dengan cara instruksional adalah mengajarkan tentang ciri-ciri orang yang beriman dalam bersikap dan bertingkah laku agar mereka dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berbuat dengan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, selanjutnya di sini ada metode berita. Metode berita ini yang mungkin kita menyebarluaskan, kayak kita mengasih tahu kepada murid-murid kita tentang hal-hal yang baik atau berita yang membuat anak tersebut bisa melakukan hal-hal yang positif. Berikutnya ada metode bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan mungkin metode ini ya dengan cara kita membimbing anak tersebut supaya anak tersebut itu bisa menjadi peserta yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan prestasi yang baik, supaya anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang diinginkan mungkin oleh orang tuanya, gurunya, dan mungkin anak tersebut supaya menjadi anak yang baik dan berakhlakul karimah. Yang selanjutnya ada metode pemberian contoh atau teladan. Mungkin di metode ini tuh kita mencontohkan mungkin kita sebagai orang tua, kita mencontohkan kepada anak kita mencontohkan hal-hal yang baik seperti sholat berjamaah. Nah, mungkin anak kita nanti akan ikuti sholat berjamaah dan sedekah. Mungkin nanti anak kita bakal mengikuti sedekah, sholat berjamaah, puasa, zakat, dan segala macam. Janganlah engkau mengajarkan kepada anak tersebut kepada hal-hal yang tidak benar. Mungkin seperti contohnya murid nih, guru sebagai guru itu harus memberikan contoh kepada muridnya yang baik. Kayak misalnya kita mencontohkan mengajak muridnya kepada kebaikan seperti sholat, zakat, puasa, dan segala macam. Karena guru ini adalah orang tua kedua di sekolah. Karena kalau di rumah itu udah orang tua pertama, kayak orang tua utama ya. Di rumah orang tuanya utama. Nah, kalau di sekolah kan orang tua di rumah. Jadi sebagai gantinya orang tua di rumah itu ya guru. Nah, jadi kita sebagai guru harus mendidik anaknya supaya anak tersebut menjadi anak yang benar, anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan menjadi anak yang budi pekerti, menjadi anak yang akhlakul karimah, yang mungkin tidak tergoncang imannya dan mungkin tidak terhasut oleh sana sini. Itu. Kemudian ada metode diskusi. Mungkin diskusi ini kita sharing atau saling bertukar pikiran antara guru dan murid. Nah, misalnya kayak murid ingin mengetahui tentang apa dan segala macam. Nah, gurunya itu menjelaskan misalnya ini segala macam. Misalnya dia menanyakan apa saja sih yang membuat diri kita itu misalnya kayak apa saja yang membuat hati itu supaya tenang. Nah, dengan cara kita harus memberikan penjelasan yang lebih baik lagi, kayak misalnya kita menjelaskannya, coba kamu baca Al-Quran, zikir, sholat, ya insya Allah hatinya bakal tenang. Dan mungkin murid itu bakal ngelakuinnya karena apa? Gurunya aja melakukan, apakah murid nggak bakal melakukan?
pasti melakukan. Itu tergantung pada diri masing-masing murid ya. Mungkin karena manusia itu mempunyai sikapnya masing-masing dalam menangkap suatu hal dari omongan seseorang atau omongan guru tersebut. Mungkin berikutnya, nah di sini ada metode tanya jawab. Metode ini merupakan metode paling tua dalam pendidikan dan pengajaran di samping metode khutbah. Kayak misalnya kita nggak tahu apa-apa, kita tanya aja sama guru kita, apa sih guru kita kan, insya Allah kalau guru kita tahu bakal dijawab sama beliau. Tanya aja kalau emang kita ada yang menjanggal di hati kita, kayak nih aku nggak tahu nih harus apa, nggak tahu nih pengertiannya apa dan segala macam. Tanya aja sama guru, insya Allah dijawab sama guru, walaupun jawabannya mungkin ada, mungkin menurut Anda jawabannya belum begitu puas. Nah, kan Anda bisa cari lagi dengan mungkin Anda jangan belajar tuh jangan cuma satu guru aja, tapi belajarlah dari guru lain juga gitu, supaya Anda mendapatkan jawaban yang pas. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada metode install atau perumpamaan. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang kekuasaan Tuhan dalam menciptakan hal-hal yang hak dan yang batil. Contoh perumpamaannya, orang-orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, padahal rumah yang sering lemah adalah rumah laba-laba. Nah, kemudian di sini ada metode taglib ya, metode targhib. Dan targhib adalah targhib adalah janji terhadap kesenangan dan kenikmatan akhirat yang disertai bujukan, sedangkan tarhib adalah ancaman karena dosa yang dilakukannya. Selanjutnya ada metode taubat dan ampunan. Ampunan cara membangkitkan jiwa dari rasa frustasi kepada kesegaran hidup dan optimis dalam belajar seseorang dengan memberikan kesempatan bertaubat dari kesalahan atau kekeliruan yang telah lampau yang diikuti dengan pengampunan atas dosa dan kesalahan. Selain itu, menurut Al-Nahlawi, ada beberapa metode dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu adalah metode hiwar, percakapan Al-Quran dan Nabawi. Adalah percakapan yang dilakukan secara silih berganti antara dua aspek atau lebih mengenai suatu topik dengan sengaja diarahkan pada suatu tujuan yang dihendaki oleh seorang pendidik. Macam-macam hiwar itu ada 5. Yang pertama itu hiwar kitab, adalah dialog antara Tuhan dengan hambanya. Hiwar hafsi. Kemudian ada hiwar kisosi, adalah dialog tentang sesuatu melalui kisah. Yang terakhir, yang keempat itu ada hiwar nabawi, adalah dialog yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Yang kelima, hiwar
jadali, bertujuan mendidik orang menegakkan kebenaran dengan menggunakan hujah yang kuat. Dengan alasan yang kuat mendidik orang menolak kebatilan karena pikiran itu rendah dan mendidik orang menggunakan pikiran yang sehat. Yang kedua ada metode kisah Al-Quran dan Nabawi. Kisah Al-Quran bertujuan yang pertama mengungkapkan kemantapan wahyu dan risalah. Yang kedua, menjelaskan bahwa keseluruhan agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong dan mencintai Rasulnya dan kaum mukmin adalah umat yang satu dan Allah adalah Tuhan bagi mereka. Yang keempat, menguatkan keimanan kaum muslimin dan menghibur mereka dari musibah yang menimpanya. Yang kelima, mengingatkan bahwa musuh orang mukmin adalah setan. Jadi kita sebagai umat muslim, orang-orang mukmin ya jangan takut sama setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Walaupun nggak kelihatan tapi setan itu ada di mana-mana. Itu. Jadi banyak-banyak istighfar, banyakkan baca Al-Quran, benarkan sholat fardunya. Insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah setan nggak bakal datang kepada kita. Baik, yang ketiga itu ada metode pembiasaan atau pengalaman. Yang keempat, metode irbah dan mauizah. Irbah adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, yang dihadapi dengan menggunakan nalar dan menyebabkan hati itu mengakui. Dengan metode ini diharapkan anak didik mau membaca kisah-kisah dalam Al-Quran dan mengambil pelajarannya. Mauizah adalah nasihat dengan cara menyentuh kalbu. Hal ini memiliki dua makna. Yang pertama nasihat dan yang kedua adalah peringatan. Yang kelima metode pemberian teladan atau contoh. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Pemberian teladan atau contoh kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak harus memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan pengajaran kepada anak kita, murid kita, adik kita. Karena kalau kitanya ibaratnya kayak ada suatu negara, pemimpinnya itu tidak adil dalam rakyatnya, atau pemimpin tidak menjalankan amanahnya, apakah negara itu bakal sukses? Apakah negara itu bakal maju? Tidak, karena negara itu akan maju karena pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya memberikan contoh yang baik, insya Allah rakyat juga bakal mencontohkan yang baik, bahkan negara tersebut akan terus maju, terus berkembang, karena dari pemimpin tersebut. Pemimpin itu adalah suatu gerakan ini, kayak pemimpin itu menggerakkan semuanya, menggerakkan semua anggotanya supaya kita terus maju, jangan mundur. Itu. Kalau kita memimpin mencontohkan yang buruk, anggotanya bakal melakukan yang buruk juga. Gitu. Jadi kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang tua, kita harus mencontohkan yang baik kepada anak kita, supaya anak tersebut di zaman
yang akan datang tidak terbawa oleh lingkungan masyarakat. Terus kita sebagai guru kita harus mencontohkan juga, kita harus mengasih teladan yang baik kepada murid-murid kita supaya nanti di akan datang juga mereka sebagai murid-murid kita tuh ya nggak ya terbawa juga oleh lingkungan masyarakat. Terus kita sebagai kakak untuk mengajarkan adik, memberikan contoh adik supaya adik itu menjadi yang lebih baik dari kakaknya. Karena pasti seseorang itu atau misalnya pasti orang tua, guru, kakak, pemimpin pasti pengen mempunyai anak yang baik, murid yang baik, adik yang baik, dan anggota yang baik. Nah, gimana caranya? Dengan cara kitanya dulu, kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai kakak yang harus mencontohkan yang baik. Itu. Jadi metode ini menjelaskan kayak kita mencontohkan terlebih dahulu kepada bawahan kita supaya bawahan kita tuh akan melakukan yang baik juga. Selanjutnya ada metode perumpamaan. Ya tadi ya sudah dijelaskan di atas ya. Perumpamaan itu ya kayaknya tadi Allah akan melindungi orang-orang mukmin seperti rumah laba-laba yang melindungi dirinya sendiri. Itu. Yang ketujuh atau metode selanjutnya adalah metode targhib, memotivasi, dan tarhib, peringatan, dan intimidasi. Yang tadi saya sudah jelaskan yang tadi di atas. Nah, di sini menurut buku Abu Ahmad dan Joko Tri Prasetya, ada beberapa metode, diantaranya adalah metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi atau eksperimen, metode resitasi atau tugas, metode kerja kelompok, metode karya wisata, metode drill, metode sistem bergu. Nah, sedangkan menurut Drs Haji Muhammad Arifin MED bahwa dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi dapat ditemukan metode-metode untuk pendidikan agama itu antara lain yang pertama perintah atau larangan, yang kedua ada cerita tentang orang-orang yang taat dan orang-orang yang berdosa dan akibat perbuatan-perbuatan mereka, yang ketiga ada peragaan, yang keempat ada instruksional. Mungkin yang berikutnya ada acquisition atau artinya adalah belajar mandiri. Yang selanjutnya yang keenam ada mutual education, belajar dalam kelompok. Yang selanjutnya ada exposition, dengan menyajikan yang didahului dengan motivasi atau menimbulkan minat. Yang kedelapan, function, pelajaran dihidupkan dengan praktek. Ya mungkin ini yang jadi kita di hidup itu, kalau kita hidup cuma ngerjain tugas doang, berusaha doang, tanpa ada praktek nggak bakalan bisa gitu. Jadi kalau kita belajar doang, belajar tanpa praktek nggak bakalan sempurna. Belajar tanpa usaha nggak bakal sempurna, usaha tanpa belajar nggak bakal sempurna. Ya, mungkin kalau belajar sama usaha tanpa ada praktek nggak bakal sempurna juga, karena praktek itu membuat kita supaya kita supaya kita percaya diri atas kemampuan diri kita sendiri. Itu. Terus yang terakhir ada implementation, memberikan penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas. Mungkin di sini
sebagai guru yang memberikan penjelasan, kayak mungkin ada yang muridnya ada nggak ngerti tentang penjelasan ini, mungkin guru itu bisa menjelaskannya kembali supaya murid tersebut murid tersebut supaya ngerti apa yang dimaksud dengan arti ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri, yang lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabik nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.